Ya, saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta MYM, di dalam video ini. Nah, saudara, di dalam video ini saya ingin mereview mengenai apologet yang ada di YouTube atau bertebaran di YouTube, saudara. Dan saya ingin menggolongkan para apologet ini di dalam dua golongan, dan memang sebetulnya hanya ada dua golongan. Yang pertama, apologet yang benar, dan yang kedua, apologet yang palsu. Apologet yang benar itu berciri Trinitarian dan menerima pengajaran-pengajaran yang bersifat historis dari kekristenan sepanjang sejarah gereja, bahkan mulai dari zaman Alkitab, para nabi, para rasul, lalu bapak-bapak gereja, lalu di sepanjang sejarah, di mana ajaran-ajaran Kristen yang fundamental itu diajarkan, dan para apologet yang benar ini bertumpu pada itu. Sedangkan apologet yang palsu ini, saudara, mereka lebih mau atau lebih ingin untuk menafsir Alkitab sesuai mau mereka, dan mereka selalu berkata, apa sih bapak-bapak gereja itu? Mengapa harus ikut Tertulianus? Mengapa harus ikut Agustinus? Ya, mengapa Tritunggal yang mereka ajarkan harus kita ikuti? Toh itu hanya ajaran manusia. Nah, begitu, itu biasa kata mereka, saudara. Nah, seperti saudara lihat di thumbnail itu video ini, itu foto orang-orang yang saya anggap sebagai apologet yang Trinitarian yang benar, itu saya cantumkan di sana. Memang di luar foto-foto itu ada yang bagus, tetapi saya kira saya menempelkan yang cukup representatif saja, yang ketika Trinitarian versus Oneness itu beradu, nah mereka membuat video dan berargumentasi di dalamnya. Lalu di sisi lain ada juga foto-foto orang-orang itu yang pada umumnya Oneness, ya, channel YouTube, ya, yang mengaku diri apologet, tapi sebetulnya mereka adalah bidat Oneness. Saudara, nanti kita akan review satu-satu secara singkat. Jadi, pada dasarnya, pada intinya, para bidat yang ngaku apologet ini, mereka mau tafsir sendiri Alkitab. Menurut mereka tafsiran Bapak Gereja itu hanya tafsiran manusia. Cilakanya mereka sendiri menafsir Alkitab, ya, membaca Alkitab lalu mereka menafsir sesuai mau mereka, seperti itu. Dan tafsiran mereka dianggap itu langsung dari Tuhan, begitu ya. Jadi ini konyol sekali, saudara. Mereka bilang ajaran Tritunggal Bapak-bapak Gereja itu hanya ajaran manusia, sedangkan ajaran mereka berdasarkan pembacaan terhadap Alkitab yang mereka lakukan dianggap itu dari Tuhan, tidak dianggap dari manusia, yakni berasal dari mereka. Ini kan konyol sekali, saudara. Jadi kalau saudara-saudara disuruh memilih, mau pilih ajaran bapak-bapak gereja yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atau ajaran tanpa ragi. Nah, tanpa ragi ini posisinya banci, ya, dia ngaku Trinitarian tapi dia rangkul semua bidat, ya, maka saya golongkan dia juga bidat, ya, karena banci itu posisinya. Dia berani berkata saya ndak tari-tarian, katanya begitu, ya. Jadi saudara mau pilih belajar dari bapak-bapak gereja atau belajar dari Yosua Tewu, belajar dari tanpa ragi, belajar dari Paul Zhang, Paul Zong, belajar dari Henry Tan, belajar dari Fatimah Sakdia, ya, atau yang lain lah. Itu ada 3 wanita, ya, sekarang ini yang main di YouTube, tapi ajarannya bidat Oneness, ya. Itu Fatimah Sakdia, Noverina Solihin, walaupun dia nyayel, aku adalah Trinitarian, tapi Gracia Pelo sudah membongkar kebohongannya. Dia mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, katanya begitu. Itu bukan Trinitarian, ya. Itu Noverina Solihin kalau tidak salah namanya. Ada lagi satu yang namanya Pastor Sarah itu, ya. Itu yang maki-maki saya dan doakan saya cepat mati, begitu. RIP MYM katanya.
Nanti saya akan bahas khusus mengenai Pastor Sarah ini yang mendoakan saya cepat mati. Bahkan menganggap saya sudah mati ya, karena dia tulis RIP begitu. Nah, saudara mau pilih siapa? Ajaran para rasul yang diteruskan oleh bapak-bapak gereja, atau ajaran Paul Zhang, Henry Tan, Joshua Tewu, Fatimah Sagdiah, ya, siapa lagi, Tanpa Ragi. Nah, ini kan konyol sekali, saudara. Siapa sih Tanpa Ragi itu kalau dibandingkan dengan Agustinus? Dibandingkan dengan para reformator, ya, para reformator yang mengajarkan doktrin Tritunggal. Jadi saudara lihat ya, yang benar itu belajar dari sejarah. Itu ada Bambang Nursena, ada Esra Soru, ada Gracia Pelo, ada Pendeta Mel Ato. Nah, menarik, Mel Ato ini saya anggap mewakili kalangan Pentakosta dan karismatik ya. Karena memang gerejanya adalah aliran Pentakosta, tapi ajarannya benar-benar saya beberapa kali mendengar bagus ya. Beliau ini bagus ya, Mel Ato ya. Lalu ada siapa lagi ya? Itu Dr. Deki Gadas ya. Juga ada Luis Prasetyo ya. Ya, semua orang-orang ini belajar dari sejarah. Bagaimana gereja itu menafsir Alkitab. Karena menafsir Alkitab itu adalah pekerjaan komunitas orang Kristen sepanjang sejarah. Tidak boleh ada satu orang Kristen sendiri, terisolir, hanya segelintir kecil orang, ya, bagaikan setetes air di atas samudra yang besar. Orang kayak Tewu, Joshua Tewu, Fatimah Sagdiah, Tanpa Ragi, Henry Tan, Paul Zhang, hanya mereka, ya, lalu mengklaim pengajaran mereka yang paling benar, langsung dapat dari surga katanya begitu ya. Baca Alkitab langsung paham begitu. Bohong itu, saudara. Itu penipuan ya. Ajaran Kristen adalah ajaran gereja, keseluruhan orang Kristen. Jadi kalau ada seorang yang mempunyai ajaran lain lalu mempopulerkan ajarannya yang berbeda dengan ajaran yang dipercaya semua orang Kristen secara mayoritas sepanjang sejarah yang bertumpu pada Alkitab, pada ajaran para nabi dan para rasul, maka tolak mereka itu pasti bidat. Pasti bidat. Pasti bidat. Maka dengan demikian saya menolak ajaran Erastus Sabdono ya, yang mengajarkan Allah mayor, Allah minor ya. Itu alasannya. Dia sendiri, saudara, mau tafsir sendiri. Lalu mengatakan apa sih doktrin dalam gereja, sejarah gereja penuh dengan kekerasan katanya. Itu asumsi dia yang kurang belajar sejarah gereja ya. Kalau saudara belajar, Athanasius yang memperjuangkan doktrin Tritunggal itu, dia berkali-kali mengalami penganiayaan dari golongan Arius. Ketika golongan Arius itu menguat, belajar sejarah gereja, saudara. Nah, hal-hal kayak gini Anda tidak mungkin dapat pada mereka yang menghina sejarah gereja. Mereka buta sejarah. Ya, seperti Paul Zhang, Fatimah Sagdiah itu buta sejarah. Menariknya, saudara, rata-rata pendukung Trinitas ini, apologet pendukung Trinitas, penganut Trinitas, itu orang belajar semua. Secara akademik mumpuni. Sekolahnya juga jelas, saudara ya. Cobalah teliti Esra Soru, Bambang Nursena, ya, sekolah di mana ya. Teliti juga sekolah saya ya. Saya sekolah di mana ya. Kita sekolah jelas, belajar jelas. Secara akademik, belajar Alkitab, doktrin, atau belajar teologi sesuai dengan bidang kami masing-masing. Oh, itu clear. Dr. Deki, lihatlah. Ya, Luis Prasetyo, ya coba lihatlah bagaimana dia memberi penjelasan ya. Semua orang belajar, Gracia Pelo belajar. Tapi siapa mereka ini yang saya anggap bidat? Bidat oneness. Tanpa Ragi sih nggak masuk oneness ya, tapi banci posisinya. Nah, Tanpa Ragi ini dia sekolah di mana sih? Coba, dia sekolah di mana, alumni apa, belajar apa?
spesifikasinya bidang apa dalam teologi. Fatimah Sagdiah ini belajar di mana? Begitu murtad dari Islam, langsung jadi apologet. Belajar dulu. Belajar Alkitab dulu dari orang yang sudah belajar banyak. Supaya tidak sesat. Nah, Noverina Solihin ini belajar di mana? Kemudian siapa lagi? Paul Zhang mungkin di antara semua yang saya anggap bidat ini, yang sekolah mungkin lumayan bagus, atau yang sekolahnya bagus itu Paul Zhang. Tapi namanya dia menolak Trinitas dan mengajarkan tidak tahu itu oneness-nya, itu aneh juga dia itu. Panteistik sebetulnya Paul Zhang itu. Aneh, kacau ajarannya, dan saya sudah bongkar dalam beberapa video saya. Juga termasuk dalam debat kami. Paul Zhang ini mungkin yang paling bagus sekolahnya, tapi ajarannya juga kacau. Nah, Yoshua Tewu saya tanya ulang-ulang, DBS itu apa? Sekolah mana yang memberikan gelar DBS? Jadi saudara bisa membanding. Saya buka mata saudara. Jangan buta saudara. Lihatlah yang benar, kebenaran. Bedakan dengan yang palsu, yang tidak beres, yang tidak benar. Ya. Sekali lagi dalam video ini, saya kira masih banyak apologet Kristen yang bagus di luar sana yang tidak saya sebut di sini. Tapi karena saya kurang mengenal mereka, saya tidak menyinggung, ya. Saya hanya menyinggung yang representatif saja. Saya kira masih banyak, ya. Tapi juga masih banyak yang palsu, ya. Yang palsu-palsu masih banyak. Juga saya tidak sebut di sini, dan saya sebut yang representatif saja, ya. Nah, saudara, mungkin saya ingin secara ringkas, ya, mereview mereka-mereka yang saya cantumkan fotonya di thumbnail video ini, saudara. Mulai dari yang bidat dulu, ya. Kalau tanpa ragi ini dia Trinitarian, tapi penjelasan Trinitasnya itu aneh dan sangat-sangat kurang, dan cenderung bisa menyesatkan juga, ya. Saya sudah membahas itu di video-video lain. Nah, apa yang masalah dari tanpa ragi ini? Problem utama tanpa ragi itu adalah dia merangkul semua orang, termasuk bidat. Dia menjustifikasi Yoshua Tewu. Dia merangkul Paul Zhang, Fatimah Sagdiah. Dan ini sangat berbahaya, saudara. Ini spirit bidat. Nah, itu tanpa ragi. Kalau Fatimah ini memang dia adalah orang murtad dari Islam, masuk Kristen, lalu menjadi sombong luar biasa, merasa tidak perlu belajar dari orang yang sudah sungguh-sungguh belajar Alkitab, belajar pengajaran Kristen yang benar, lalu mendirikan ajarannya sendiri yang sama dengan oneness. Oneness-nya Yoshua Tewu. Ada banyak murtadin yang seperti Fatimah Sagdiah ini. Dan kasihan sekali, banyak sekali yang melihat mereka, menganggap pengajaran mereka benar, padahal pengajarannya bidat sebetulnya. Ya, itu Fatimah Sagdiah. Yoshua Tewu kita sudah tahu, ya. Bahkan dia mengangkat dirinya sendiri sebagai Bapak Oneness Indonesia, begitu, ya. Saudara, ya. Lihat saja argumentasinya. Ezra Soru kasih beberapa video, dia tidak tanggapi itu, saudara. Dia ngomong lain. Saya juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan kritis. Dr. Deki sama. Dia tidak membahas itu. Bahkan dalam videonya yang mengkritik saya, yang dia bilang MYM menghujat Yesus di medsos, dia malah ngomong ngalor ngidul, singgung Bambang Nursena lah, singgung Mangapul Sagala lah, Deki Gadas, Ezra Soru, padahal dia mau kritik saya. Dia lari ke Romo Daniel, lari ke Perkantas, lari mau demo Soeharto. Nah, itulah, saudara.
Orang kayak gini ilmiah? No. Orang kayak gini akademik? No. Orang kayak gini boleh disebut sebagai scholar ya. Sarjana Alkitab. Ngomong ngalor ngidul lari kemana-mana. Itulah Yosua Tebu, saudara ya. Saya ngomong apa adanya dan jujur di sini. Dan kalau saudara buka mata dengan jeli, tidak dibutakan oleh kebodohan dan setan, saudara akan membedakan kalau Esra Soru ngajar gimana, Bambang Nursena menyampaikan dan ilmiah bagaimana, Gracia Pelo bagaimana, Dr. Deki bagaimana, saya bagaimana, saudara. Pasti beda, saudara. Cuma memang dalam hal metode beda ya. Terutama saya sendiri paling berbeda dengan mereka. Karena saya menggunakan metode presupposisi Vantilian yang berbeda dari metode evidensial. Jadi, saudara, itulah Yosua Tewu. Paul Zhang itu ya ngomongnya zong. Nggak karu-karuan, saudara silahkan lihat video debat kami. Mutar sana, mutar sini. Logikanya hancur, nggak karu-karuan, saudara. Itu mau mendirikan ajaran sendiri ya. Oneness yang panteistik ya. Bahkan dia ngaku dirinya adalah Allah. Rohnya sama dan roh Yesus katanya. Ini bidat, saudara. Siapa lagi Henry Tan? Itu ngaco itu Henry Tan itu kan. Banyak bicara, banyak ngomong, andalannya apa? Cukup LAI. Coba teliti bahasa aslinya. Coba lihat bagaimana bapak-bapak gereja membaca Alkitab. Oh, enggak perlu, cukup LAI katanya. Lalu pembukaan videonya itu sok-sokan pakai bahasa Ibrani. Tapi cukup LAI, saudara. Ini kontradiktif, saudara. Sok-sokan Ibrani tapi cukup LAI. Ini bagaimana, saudara? Nah, itulah Henry Tan. Jadi inilah orang-orang yang sebetulnya itu mengajarkan bidat oneness, saudara. Termasuk yang tanpa ragi, yang sebetulnya ngaku Trinitarian, tapi rangkul semua bidat. Sangat meragukan, saudara, secara akademik, secara ilmiah, belajar sendiri, ya, sekolah di mana nggak jelas. Nah, saya coba review singkat sekarang. Singkat sekali saja, saudara. Saya tidak usah perkenalkan mereka, saudara sudah kenal mereka. Kalau Esra Soru, saudara sudah kenal ya. Beliau memang ini pakar ya. Terutama saya lihat dalam sejarah Israel, juga bagaimana Romawi, Helenisme, beliau ini ahlinya ya. Dia sebetulnya bidang sama dengan saya ya. Esra Soru ini sistematik teologi juga. Saya kira dia bukan orang biblika, tapi dia mempunyai keahlian-keahlian yang boleh dibilang sangat mumpuni ya, sangat mumpuni. Jadi saya kira saya tidak perlu perkenalkan, apalagi Bambang Nursena ya. Sudah sangat senior, ilmunya seperti apa Anda sudah tahu semua ya. Dia bahkan dikenal di kalangan ilmuwan Islam, cendekiawan Muslim ya. Dan Bambang Nursena itu juga sangat ahli dalam sejarah gereja, bahasa asli Alkitab. Dan penelitian-penelitiannya sangat-sangat ilmiah, saudara. Saya tentu saja tidak sependapat mungkin dalam banyak pokok ya, tetapi dalam hal yang fundamental Trinitarian, keunikan Kristus, bagaimana kita melihat Alkitab, memandang Alkitab, saya kira itu tidak ada perbedaan fundamental. Beliau memang ini orang yang ya sarjana ya. Masa lawannya Fatimah Sakdiah ya. Lawannya tanpa ragi, saudara, kan aneh ya. Tapi itulah mungkin live streaming orang-orang ini yang kurang belajar ini mungkin lebih banyak. Karena memang banyak orang Kristen yang, maaf ya, saya minta maaf sekali dalam tanda kutip, banyak orang Kristen yang memang bermasalah dan tidak belajar, yang buta.
Jadi mereka mengikuti orang-orang yang buta ini, saudara. Jadi ringkasnya Bambang Nursena ini janganlah bandingkan dengan Paul Zhang atau Joshua Tewi. Jauh lah saudara ya. Juga ada muridnya. Juniornya yang namanya Gracia Pelo. Nah, menarik, Gracia Pelo ini pernah menjadi teman saya, menjadi sekutu saya tahun 2014 ketika berdebat dengan Menahem Ali dan Ustadz Menahem Ali dan Ustadz Subandi Sukoco. Wah, sekitar 1 jam sampai 2 jam mungkin, saya sudah lupa. Saya teter dia, saudara. Saya tanyai, saya interogasi ya, mengenai doktrin Tritunggalnya. Karena saya bilang, kalau duduk sama-sama saya, Anda mesti betul-betul Trinitarian. Kalau doktrin kita berbeda, saya tidak mau duduk dengan Anda lawan orang Islam. Debat sama orang Islam. Tapi alhasil ya, dari pembicaraan telepon kami itu, dia ngaku murid Bambang Nursena, dan saya uji dia Trinitarian. Nah, sejak saat itu kami berkenalan ya. Dan saya tahu dia murid Bambang Nursena. Ya mungkin itu saja, mungkin Gracia Pelo. Yang agak kurang saya ikuti, yang hanya sedikit saya ikuti itu Louis Prasetyo. Tapi dalam beberapa videonya, dia adalah seorang Trinitarian. Dan dia menyatakan diri sebagai orang yang sekolah. Seorang sarjana yang sekolah. Yang bedalah sama Tanpa Ragi atau bahkan Joshua Tewu ya, atau Paul Zhang. Saudara, itu Louis Prasetyo ya. Saya kira Louis Prasetyo ini orang baik ya. Memang dia pernah mengkritik saya waktu saya debat dengan Masyud ya. Dia kritik metode saya dan saya sudah balas. Tapi itu problem lain ya. Itu bukan problem fundamental untuk didebatkan. Nah, itu Louis Prasetyo. Kemudian ada juga Dr. Deki Gadas. Nah, Dr. Deki ini saudara orang pemberani ya. Saya ikuti juga beliau ini walaupun tidak sepenuhnya saya ikuti. Orang yang sangat-sangat akademik dan sangat-sangat bertanggung jawab. Sangat-sangat menjawab apa yang dipermasalahkan oleh orang-orang Muslim. Dan beliau ini juga mempunyai komitmen untuk membabat bidat, khusus dalam hal fundamental. Dan di dalam hal ini spirit kami sama. Saya sudah mulai mengurangi perdebatan di dalam kalangan Kristen sendiri, khusus dalam hal yang tidak fundamental. Saya ulang ya, saya sendiri sudah mengurangi perdebatan dengan pihak Kristen sendiri, khusus dalam hal yang tidak fundamental. Saya nggak mau buang-buang waktu lagi. Saya mau fokus kepada yang fundamental, antara yang sejati dengan bidat. Nah, maka saudara lihat saya terus lawan bidat, konsisten. Termasuk pada saat yang sama juga itu melayani pertanyaan-pertanyaan dari pihak Islam ya, serangan-serangan mereka, saya akan dan senang hati melayani mereka. Dan Dr. Deki Gadas ini dalam beberapa kali saya ikuti, dia adalah hamba Tuhan yang baik sekali, pemikirannya tajam. Nah, saudara-saudara, ikutilah orang-orang baik ini. Saya cantumkan juga foto saya di situ, karena saya segolongan dengan orang-orang yang saya sebut ini. Tapi tentu saja saya tidak akan mereview diri saya sendiri. Biarlah orang lain mereview saya. Nah, ikutilah kami-kami ini yang sungguh-sungguh setia kepada Alkitab, pengajaran para nabi dan para rasul, pengajaran para bapak-bapak gereja. Mungkin dalam hal-hal yang tidak fundamental kita mungkin selisih.
Tapi dalam doktrin Tritunggal, keunikan Kristus, dwi natur Kristus, bagaimana sandar kepada Alkitab. Mungkin pandangannya tentang sola scriptura mungkin beda-beda. Kalau saya dengan Ezra Soru, Deki Gadas mungkin sama karena kami reform. Saya tidak tahu Luis Prasetyo ini reform apa enggak ya. Kalau Gracia Pelo jelas bukan reform ya. Siapa namanya? Bambang Nursena bukan reform, tapi cara mereka memandang Alkitab saya senang ya. Saya lupa satu orang saudara, hampir saya lupa, yang akhir-akhir ini saya amati, yaitu Pendeta Mel Ato. Oh, ini orang baik sekali, saya senang sekali saudara. Dia bahkan mulai kritik sendiri apa yang terjadi di dalam gerakan karismatik ya, mengenai bahasa roh yang hanya sikira berabas sandalabas. Dia juga mengkritisi mujizat-mujizat, penglihatan-penglihatan seperti Tony Daud ya. Bagus ini Pak Mel Ato, saya dukung orang ini, orang baik ini. Dia orang Pentakosta karismatik saudara, pendeta Pentakosta karismatik, tapi doktrin bagus. Mungkin dalam banyak hal yang lain yang tidak fundamental ya kita berbeda. Seperti Mel Ato ini percaya pengangkatan rapture. Kalau kami reform tidak. Langit dan bumi baru, ya langit dan bumi ini yang dibaharui nanti. Diperbaharui menjadi baru. Segala unsur yang berdosa dihilangkan menjadi tempat hunian yang seperti Taman Eden pada zaman Adam. Di mana di sana nanti kita menyembah Tuhan, kita berkarya secara baru, secara luar biasa indahnya, agung dan mulia. Nah itu sebabnya orang-orang reform sebagian, termasuk saya, mungkin termasuk pendeta Stephen Tong, Anthony Hukma, dan yang lainnya, percaya bahwa hal-hal yang baik di dalam dunia ini akan jalan terus, yang indah dan agung. Hanya hal-hal yang berdosa yang dimusnahkan oleh Tuhan. Nah ini perbedaan-perbedaan yang saya kira bukan fundamental. Tapi sekali lagi, ikuti pendeta-pendeta seperti Mel Ato ini. Pendeta Mel Ato ini orang baik. Saya lihat juga cara dia menyampaikan firman, mungkin bagi saya yang mau lebih dalam secara akademik ya, mungkin saya anggap ya masih kelewat sederhana ya. Tetapi saya lihat ketulusan hatinya dalam mengajar ya. Ketulusan hatinya di dalam memberitakan kebenaran. Orang kayak gini yang harus didoakan. Orang seperti ini yang harus didukung, saudara. Orang seperti pendeta Mel Ato ini. Jangan seperti pendeta-pendeta karismatik yang sesat-sesat itu. Berkanjang dalam mujizat palsu, penglihatan palsu, teologi kemakmuran. Engkau percaya Yesus pasti kaya. Engkau percaya Yesus pasti diberkati oleh Tuhan dalam hal materi, tidak pernah sakit. Itu bohong semua itu. Itu tipuan setan semua itu, tipuan iblis. Dengarkan pendeta Mel Ato, hamba Tuhan sejati. Saya beberapa kali menonton live streamingnya, orang sangat baik. Motifnya juga baik sekali saya lihat ya. Tercermin dari kata-katanya, ya, dari auranya ketika menyampaikan firman Tuhan. Jikalau kau Kristen sejati, kau pasti paham pendeta yang benar dan pendeta yang tidak, yang palsu. Ya. Mana yang sejati, genuine, mana yang palsu. Anda bisa lihat dari aura mereka ketika menyampaikan firman, dari perkataan firman yang keluar dari mulut mereka ketika menjelaskan firman Tuhan. Saudara, pasti beda, saudara. Walaupun mungkin gerejanya tidak satu ya. Tak perlu gereja satu. Tapi ajaran kita yang fundamental itu harus satu. Tidak peduli kau Katolik Roma, kau Ortodoks, Pentakosta karismatik, Baptis, Reform, ya, dan lain sebagainya. Kalau ajaran kita dalam doktrin Kristen yang fundamental, yang paling penting itu kita sama, kita saudara. Mari kita gerak di dalam bidang kita masing-masing sambil bergandeng tangan. Nah, kalau bidat, oneness, Arianism, itu yang mengajarkan Allah mayor, Allah minor, Unitarianism, teologi kemakmuran, semua bidat itu kita tolak.
Jangan dengarkan pendeta bidat. Hanya ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Sekaligus ini adalah apresiasi saya kepada saudara-saudara yang saya sebut namanya dalam video ini. Saya sangat menghargai mereka, walau mungkin beda di dalam banyak aspek yang mungkin tidak fundamental, ya, tapi saya sangat menghargai mereka. Ini apresiasi mereka. Sekaligus saya mengendorse mereka untuk didengarkan, untuk diikuti. Saudara, mungkin masih banyak pendeta-pendeta lain di luar sana, tapi ini yang representatif yang saya lihat di YouTube ya. Masih banyak yang main di Facebook di mana-mana dari berbagai denominasi yang baik. Saya sangat senang dengan semua pendeta-pendeta ini. Saya doakan mereka agar melayani Tuhan dengan cinta Tuhan yang luar biasa, dengan sungguh-sungguh dan tidak kompromi terhadap ajaran sesat, sambil menjaga hidup yang suci, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Inilah caranya kita melayani Tuhan agar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Sekaligus video ini adalah kritikan tajam saya kepada para bidat yang saya sudah sebut namanya tadi. Mungkin masih ada bidat di luar nama-nama ini, karena ini merepresentasikan oneness sebetulnya ya, yang saya fokus. Ada di luar sana bidat-bidat selain dari yang saya sebut di sini. Mereka juga menjadi objek kritikan saya yang keras sampai saya mati ya.